Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang pembacaan buku pedagogik umum ya. Seperti kita tahu, tingkatan kognitif KKO C1 sampai C6, 1 mengingat, 2 memahami, 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, 6 mencipta. C1 mengingat, C1 ingat, C2 paham, C3 terapkan, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 mencipta. Kita lanjut lagi berikutnya. Rumusan tujuan pembelajaran kaidah A, B, C, D, audience, behavior, conditions, degree. Audience berarti murid, behavior itu perilaku, condition itu pengkondisian, batasan-batasan ya. Degree berarti tingkat keberhasilan, targetnya. Lanjut lagi. Tabel penentuan jenis materi itu yang pertama fakta, kedua konsep, terus ada prosedur, kemudian prinsip, kemudian keterampilan, kemudian afektif, kemudian motorik. Ya, jadi rumusan penentuan jenis materi ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, afektif, dan motorik begitu. Berikutnya ada beberapa model-model pembelajaran dan ciri-cirinya. Yang pertama kooperatif berarti kerjasama, problem solve berarti pemecahan masalah, inquiry berarti eksperimen dan observe, discovery learning berarti aktif menyelidikin supaya mendapatkan temuan, discovery. Berikutnya adalah kontekstual atau CTL. Gitu. CTL itu berarti hubungan pengetahuan yang dimiliki dan pelajarinya serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, daily life. Ulangin. Model-model pembelajaran beserta karakteristik atau cirinya. Kooperatif udah tahu, kerjasama, problem solving udah tahu juga. Inquiry berarti observe atau eksperimen. Kemudian discovery learning, penyelidikan ya, mencari temuan, dan kontekstual berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada beberapa jenis keunggulan serta kelemahan media-media pembelajaran. Yang pertama media foto ya kan, sifatnya konkret, kelemahannya hanya visual saja. Sketsa, gambarnya sederhana, emang memperjelas ya, tapi nggak detail. Kemudian media diagram. Diagram itu berarti grafik ya, sifat simbolis begitu. Terus penyusunannya memakan tempat katakanlah. Kemudian chart atau bagan. Kemudian sini ada grafik sama kayak tadi, APE alat permainan edukatif. Nah, biasanya sarana belajar supaya anak-anak gak bosan gitu, mengembangkan daya pikir dan daya cipta pada peserta didik. Baik, lanjut lagi. Ada beberapa jenis evaluasi ya kan, berdasarkan tujuan, sasaran, lingkup, ruang lingkup KBM, subjek objek. Nah, ini ribet banget nih gitu. Jadi kalau berdasarkan tujuan itu diagnostik, selektif, ada formatif, ada sumatif. Berarti yang biasa kita lakuin itu adalah berdasarkan tujuan ya kan. Diagnosis biasanya itu asesmen katakanlah. Selektif untuk PPDB dulu. Kemudian penempatan yang sering kita lihat itu formatif. Formatif itu pembelajaran berlangsung. Sumatif berarti untuk naik tingkat. Begitu. Kalau berdasarkan sasaran atau target ya, ini ribet banget nih, ada konteks input, wah ribet. Evaluasi outcome, nah, itu sasaran atau target. Input, proses, hasil, outcome.
berdasarkan ruang lingkup KBM. Ini evaluasi program pembelajaran dan proses serta hasil pembelajaran. Evaluasi. Ini berarti bukan ini ya nih, bukan anak secara khusus tapi umum sifatnya ya. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Input, transformasi, output sama aja kayak yang di itu, outcome dengan output. Mirip ya. Gitu, materi, media, metode dan lain-lain. Tapi yang paling sering adalah berdasarkan tujuan, diagnostik, formatif, sumatif gitu. Walaupun ada evaluasi selain yang tadi disebut. Jarang keluar. Sekarang lanjut lagi. Sekarang Permendikbud nomor 22 2016 tentang standar proses Dikdasmen ya. Bahwa RPP itu untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian komponennya ya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, KD ya kan, IPK. Nah, ini kita belajar nih ya. Tujuan pembelajaran, IPK juga sama tuh. Materi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran itu dipilih ya. Modelnya satu aja yang dipilih untuk satu materi itu. Metodenya bisa beberapa. Ya, contohnya modelnya PBL, PJBL dan seterusnya. Kan begitu. Media juga ditulis, sumber belajar, langkah-langkah pembelajarannya juga ditulis. Sama seperti kita kemarin bikin RPP saat PPL. Juga proses penilaian di situ dibikin namanya LKPD kan gitu. Kalau PPL pertama dan kedua gitu ya. Ada tindak lanjut dan seterusnya. Jadi gitu. Permendikbud nomor 22 2016 tentang RPP dan komponen-komponennya. Kita hafal insyaallah ya. Baik. Ini nomor 9 sama dengan nomor sebelumnya tadi ya. Model-model pembelajaran nomor ya kan, PBL, inquiry, discovery dan seterusnya. Kemudian ini macam-macam kecerdasan yang terdapat pada peserta didik. Kita udah pelajarin di latihan UP PJOK PPG Pak Nur Wilis. Ada spasial visual ya, ada linguistik, ada math ya kan, ada kinestetik, ada naturalis. Jadi kita udah baca, udah bahas sebelumnya di apa namanya, soal dari Pak Nur Wilis begitu. Baik ya, kemudian bermanfaat 8 menit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.